perkenalkan nama saya Trianisa Fitri, NIM 232101040062. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS. Pertama, jelaskan dan ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran ada 4. Pertama, metode tahlili. Metode ini menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan cara membagi ayat menjadi bagian-bagian lebih kecil dan kemudian menjelaskan makna setiap bagian tersebut. 2. Metode ijmali atau global. Metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. 3. Metode muqarrin. Menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. 4. Metode maudhu'i atau tematik. Metode ini menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengkaji tema yang terkait dan menjelaskan makna ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut. Pertanyaan kedua, jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, sertakan dengan dalil Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengajarkan ilmu pengetahuan tentang al-asma, nama-nama seluruh ciptaannya, dan berbagai jenisnya, dan berbagai macam-macam bahasa yang berbeda-beda sebagai bekal bagi Adam untuk mengelola bumi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Maka seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mujadalah 58 ayat 11. Pertanyaan ketiga, jelaskan nasihat-nasihat apa saja sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19. Ayat 13 mengajarkan tauhid dan larangan syirik. Luqman menasihati anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah karena syirik adalah dosa yang besar dan sangat zalim. Ayat 14-15 mengajarkan berbuat baik kepada orang tua. Allah mengingatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu yang mengandung dan menyapi anaknya dalam jangka waktu yang panjang. Namun jika orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah, maka tidak boleh ditaati dalam hal tersebut. Tetapi harus bergaul baik dengan mereka secara baik. Ayat 16 mengajarkan kesadaran akan pengawasan Allah. Luqman mengajarkan bahwa sekecil apapun perbuatan baik atau buruk, baik di langit maupun di bumi, Allah pasti mengetahuinya. Ayat 17 mengajarkan untuk melaksanakan sholat, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Ayat 18 mengajarkan rendah hati dan menjauhi kesombongan. Nasihat untuk tidak memalingkan wajah dari manusia dengan sombong dan tidak berjalan di bumi dengan angkuh. Kesombongan adalah perilaku yang dibenci Allah. Ayat 19 mengajarkan kesederhanaan dalam berjalan dan menjaga suara. Luqman menasihati anaknya untuk berjalan dengan sederhana dan tidak mengangkat suara terlalu tinggi, karena suara yang paling buruk adalah suara keledai, yang menggambarkan betapa tidak eloknya suara keras yang tidak pada tempatnya. Pertanyaan keempat, sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat Anda mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Sebagai calon sarjana muslim, saya berpendapat bahwa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini karena beberapa alasan. Pertama, moderasi beragama menjadi kunci yang paling relevan dengan konteks keindonesiaan yang majemuk. Kedua, mayoritas kaum moderat di Indonesia masih lebih banyak yang diam dan tidak berani bersuara, sehingga perlu ada suara yang lebih lantang dari para sarjana muslim untuk mewujudkan Indonesia yang moderat dalam realitas keagamaan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya moderasi dan toleransi beragama. Salah satu contohnya pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menekankan pentingnya toleransi dan kesadaran sehingga tidak ada perbedaan yang dapat memisahkan manusia. Moderasi beragama juga dapat dipahami dengan sebagai cara beragama yang perlu diimplementasikan dengan baik, seperti meningkatkan toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan antara umat beragama. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.